Hai sahabat semuanya, selamat pagi. Bertemu kembali. Pulang libur, kembali ke aktivitas normal sebagai IRT ART. Pagi ini aku akan bersih-bersih. Ini pagi menjelang siang karena sekitar jam 11. Aku akan bersih-bersih. Tadi udah lempit-lempit, udah lipat-lipat pakaian, kemudian nyuci, mesin cuci. Kemudian cek apakah ada bahan yang perlu disiapkan untuk masak sore hari ini. Dan sekarang aku mau bersih-bersih dulu, dan Mas Bule nanti juga mau kerja di luar. Mumpung ini nggak terlalu dingin, meskipun juga tidak terlalu cerah ya. Apa yang aku lakukan? Yuk lihat yuk, aku udah punya senjata. Ini bukan untuk nusuk orang loh. Apakah semua orang di Jerman punya rumah? Enggak juga. Banyak orang di Jerman nggak punya rumah loh teman-teman, jangan salah ya. Masuk aku rumah pribadi loh ya, yang benar-benar sah kepemilikannya itu banyak juga yang tidak punya rumah di Jerman. Kayak gini nih. Ini aktivitas kayak gini ya. Dan ini harus dibunuh. Kayaknya juga gunting kayak lebih mudah. Ini juga depan garasi liar-liar ini harus aku bunuh. Kalau masuk kayak gini gimana? Nggak mungkin dicabang juga. Tulip mulai berbunga. Oh, that's good. Okay. Bunga-bungaku mulai berbunga ini teman-teman ya. Tulip biasanya berbunga pada bulan Maret April dan dia tidak bertahan lama teman-teman. Jadi di sini jarang orang yang menanam tulip ya, karena dia tidak bertahan lama, tetapi dia sangat mudah. Dalam suasana ekstrim, cuaca ekstrim apapun, dia tahun depan pasti akan setia bersemi kembali. Ini meskipun di luar pagar ya, tuh bersih semua kan di sini tuh. Aku tetap harus membersihkannya. Kemarin belum sempat, ini pulang liburan ya. It's time to make action dengan ikhlas. Bersih. Sana juga udah pada hilang. Yang berikutnya ya Allah, banyak sekali yang harus dikerjakan. Istirahat, Mas Bule lagi potong-potong rumput. Inilah aktivitas teman-teman kalau udah mulai tidak terlalu dingin, kemudian juga tidak ada salju dan mulai kering. Ini orang mulai memotong rumput karena rumput udah mulai tinggi-tinggi kayak gini nih. Tuh rumputnya dimasukkan situ. Jadi rumput dari sini terus dimasukkan ke situ langsung ya. Seperti gini lagi. Jadi bisa, if Andra come here he will say, oh let me do that. Yes, because maybe he thinks a kind of like toys. Like a car. Kayaknya nggak ada saatnya ngerumpi. Mungkin ngerumpinya dengan pasangan di dalam rumah, tapi tidak dengan tetangga. Kalau tetangga lewat paling hai, hello, ngobrol sebentar gitu. Tapi ada juga sih yang suka berhenti terus ngobrol agak lama gitu juga ada. Tapi nggak ada terus yang ke rumah terus main terus ngobrol ngerumpi, apa nggak ada di sini. Nggak, paling di luar kayak gini aja. Sepi, nggak ada orang tuh. Aku juga tidak tahu tuh nama tetanggaku di sana, itu nggak tahu kita. Paling cuma ini, yang itu, yang belakang rumah, terus itu Ute, ya. Terus itu sebelah gitu, yang aku kenal. Ya, tapi kalau lihat itu ya tetanggaku di sini baik-baik. Jadi meskipun lewat dari sana misalnya ya, nggak tahu namanya siapa, tapi mesti say hello, berhenti, terus apa, aktivitasnya apa. Rata-rata di Jerman memang seperti itu. Rumahnya udah ratusan tahun pun sudah bentuknya udah rumah batu gitu. Terus bagaimana? Apakah semua orang di Jerman punya rumah? Enggak juga.
Banyak orang di Jerman nggak punya rumah loh teman-teman, jangan salah ya. Maksud aku rumah pribadi loh ya, yang benar-benar sah kepemilikannya itu banyak juga yang tidak punya rumah di Jerman ini. Tapi tentu saja alasannya bukan karena mereka semuanya miskin tidak punya, enggak juga. Jadi kayak kakaknya suamiku itu, dia punya perusahaan. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang ini apa namanya, pemasangan atau perbaikan pemanas ruangan. Dia punya perusahaan, punya pekerja, tapi dia nggak punya rumah. Tapi dia nyewa rumah yang sangat besar. Dia bulan melancong ke luar negeri, ya. Tapi nggak punya rumah. Alasannya apa? Ya nggak suka aja gitu. Karena kalau punya rumah berarti kan harus dirawat, harus ada yang bersih-bersih, nggak bisa ditinggal sering-sering, ya. Kalau nggak dirawat kan susah juga rumah gitu. Jadi dia lebih milih nyewa rumah besar. Ada juga dengan alasan harus tinggal di kota. Terus untuk membeli rumah tidak mungkin karena kan di kota banyak pekerjaan. Jadi tidak mungkin untuk membeli rumah, jadi ya nyewa. Jadi di Jerman itu sebenarnya pemerintahnya sangat peduli dengan masyarakatnya ya. Dan anak-anak itu tidak ada yang diterlantarkan. Miris juga ya kalau di Indonesia itu banyak anak-anak yang karena orang tuanya meninggal atau orang tuanya pisah kemudian tidak diurus. Kalau di Jerman anak-anak seperti itu langsung diambil oleh negara ya. Itu langsung dibawa ke tempat panti asuhan anak-anak. Itu serius, itu nggak cuma basa-basi tapi betul-betul gitu. Ya, jadi benar-benar diambil gitu. Atau orang tuanya misalnya menterlantarkan, orang tuanya pemabuk atau suka mukul, itu betul serius diambil langsung oleh negara, diletakkan, diamankan ya di panti asuhan gitu. Dan ya banyak juga sih kisah-kisah gitu. Jadi mereka dari kecil tidak ikut orang tua tapi justru ikut orang tua asuh, atau mereka di panti asuhan gitu. Tapi mereka setelah dewasa juga fine-fine aja, nggak ketemu orang tua juga nggak apa-apa, nggak dramatis lah istilahnya. Kalau di kita kan dibuat apa ya, sangat dramatis gitu ya, semua tuh dramatis. Kalau di sini nggak dramatis, itu realita kehidupan. Yang terpenting bagaimana mencari solusinya. Tidak hanya memberi mereka makan saat ini, iuran, ngasih makan, itu enggak juga kalau di sini. Di sini bentuk bantuannya itu justru melaporkan pihak terkait ke kepolisian. Nanti polisi yang akan mencoba melihat seperti apa nanti dan mengontak, seperti misalnya ini apa namanya, dinas sosial ya, yang dinas sosial yang berkaitan dengan anak-anak gitu ya, remaja gitu. Jadi di Jerman seperti itu, tidak ada orang yang kelaparan gitu. Kalau nggak punya kerja ya mereka harus lapor ke dinas sosial gitu. Jadi bagaimana caranya? Mungkin rumah juga dipikirkan, tapi tidak hanya dikasih makan, uang, nggak gitu caranya. Jadi sini itu caranya ya mereka dibantu, kemudian kalau bisa juga dibina bagaimana mereka nanti bisa mandiri. Ya, kalau itu usia kerja ya, di sini kan usia kerja sampai umur 65 tahun pun ya orang masih kerja, 67 tahun bahkan yang 70 tahun pun kalau butuh tambahan ya jadi supir, jadi apa tuh sah-sah aja gitu. Bahkan di kampung gini bisa juga gitu, jadi membantu balai desa gitu tuh, jadi bersih-bersih balai desa atau taman-taman kampung itu dibayar itu ya. Tapi tentu mereka kerjanya beda ya dengan mesin. Kalau misalnya motong rumput pakai mesin gitu, jadi semua udah modern gitu. Jadi kalau di Jerman itu jangan salah, banyak juga orang nggak punya rumah tapi alasannya banyak gitu. Satu, tidak mau repot ngurus rumah. Kedua, karena memang tidak mampu dan harus kerja, tinggal di kota, nggak mampu, tapi mereka membayar untuk yang namanya apartemen. Kemudian yang ketiga, nggak punya rumah karena nggak suka tinggal menetap. Jadi mereka beli seperti apa ya, caravan. One mobil is caravan ya. Ya, jadi mereka beli, kita nyebutnya one mobil, itu namanya caravan teman-teman ya. Ya.
Jadi dia tinggal di mobil itu semua ya, di dalamnya ada kamar mandi, ada semua, ada tempat tidur, ada bisa nonton TV, bahkan satu keluarga. Aku tuh sering suka loh nonton kayak gitu tuh, suka banget nonton kayak gitu tuh. Jadi bener-bener anaknya nggak berangkat sekolah, jadi anaknya diajari sendiri gitu di mobil gitu. Dan negara-negara tertentu, contohnya seperti kalau nggak salah tuh Austria ya, itu memungkinkan, jadi diajar sendiri oleh orang tuanya dan mereka nanti ikut ujian gitu. Pemerintah memberikan fasilitas gitu untuk ujian bagi anak-anak yang kayak homeschooling yang diajari oleh orang tuanya. Jadi orang tua cukup mempelajari kurikulum seperti apa, nggak ribet loh. Jadi bener-bener tetap sekolah meskipun mereka kemana-mana ikut camper gitu ya istilahnya, dengan mobil-mobil caravan itu. Itu bukan hal yang aneh sih, kalau di sini biasa aja. Cuma kalau di Indonesia kan ada orang tinggal di mobil kayak gitu tuh udah viral gitu. Di sini biasa aja. Jadi ada orang tua sendiri gitu, dia tidak suka tinggal di rumah gitu, dia lebih suka mengembara, rumah dijual, tinggal di caravan, pindah dari satu negara ke negara lain. Bahkan ada yang sampai di Maroko loh, bener, itu dia umurnya udah 70 tahun, dia nyetir sendiri, nggak punya rumah. Ya nggak apa-apa gitu. Di sini orang nggak punya rumah tuh bukan hal yang tabu ya, biasa aja. Banyak alasan orang tidak punya rumah ya, hingga mereka punya anak beranak pinang berpindah-pindah, fine aja sih ya. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya nggak punya rumah tuh kayaknya gimana gitu. Wah, dia nggak punya rumah sampai sekarang itu kan masih ngontrak dari sana ke. Di sini sih fine aja. Jadi biasa aja sih orang di Jerman nggak punya rumah itu ya. Jadi banyak alasan gitu. Karena memang tidak mampu juga banyak loh teman-teman. Jadi dia cuma sepanjang hidupnya tuh cuma ngontrak dan ngontrak dan ngontrak dan ngontrak gitu. Banyak juga di sini gitu. Jadi jangan salah, jangan ada sih yang bilang aku tuh di sini hoax gitu. Kalau di Eropa tuh standarnya udah bagus gitu. Ya aku bilang dong, memang kamu pernah tinggal di sini minimal 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lihat langsung berbaur dengan masyarakat, pernah. Dan aku dibilang provokator karena supaya membuat orang tidak ingin tinggal di luar negeri. Ya ngapain juga ya memprovokasi orang. Tujuan aku tuh hanya supaya orang itu jangan terlalu berpikir, bermimpi terlalu tinggi gitu. Ya itulah kalau kita katakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri itu benar-benar juga gitu. Jadi orang bermimpi terlalu tinggi akibatnya jatuh gitu kan. Lihatlah orang Indonesia ya, perempuan Indonesia yang menikah dengan bule dan betah tinggal itu adalah pejuang sejati ya. Jadi mereka terbiasa hidup memang berjuang gitu. Contohnya ya, maaf ini kalau aku menyebutkan ART ya. Aku pernah lihat tuh, ini hasil dari Mbabu, itu nulis sendiri loh ya, yang punya akun, bukan aku yang ngomong loh ya. Karena kalau seperti itu judulnya viral kan gitu. Itu kalau mantan ART nikah dengan bule, mereka bertahan ya memang hidup menjadi lebih baik ya, karena mereka adalah fighter sejati. Hidup mereka udah cukup keras gitu. Atau orang yang terbiasa kerja mandiri, kayak aku nih pekerja keras. Ketika aku masih PNS, aku termasuk aku guru ya dulu, guru bahasa Inggris gitu. Aku termasuk orang yang sangat sangat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan aku. Aku sangat memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan aku. Aku berprinsip, jadilah guru yang tidak hanya guru biasa, tetapilah jadi guru yang bersinar. Nah, ketika aku menjadi kepala sekolah pun itu aku coba untuk tularkan kepada guru-guru di sekolah aku gitu ya. Memang banyak juga sih, maaf nih kalau aku mengatakan, dari katakan 100 guru di sekolah mungkin hanya 20% yang memiliki dedikasi yang bagus ya. Yang lainnya yang penting ngajar, gajian ya, ngobrol, ketemu temen. Maaf, itu fakta. Aku tidak menyebar hoax, tapi itu fakta. Selama aku menjadi pendidik selama lebih dari 20 tahun dan menjadi kepala sekolah ya, di sekolah negeri, sekolah SMA negeri itu, ini fakta yang ada. Dan aku pun menjadi trainer ya, trainer nasional kurikulum waktu itu.
selama ya cukup lama lah. Aku jadi trainer itu mulai tahun 2007 sampai sekitar tahun 2015 ya. Jadi aku menjadi trainer nasional dari satu pulau ke pulau yang lain, jadi aku ketemu banyak guru gitu. Ya itulah kualitas ya. Jadi aku harus mengatakan di sebuah sekolah itu kalau 50% guru bagus itu tuh udah top. Maksud aku dedikasinya bener-bener mau belajar, mau berjuang gitu. Itu yang harus aku katakan gitu. Ya. Oh my goodness, Ehsan. Hi. Oh, guck mal, oh so schön, wie schön. Das ist ein Schaf, das habe ich Ja, my goodness. Sehr schön. Oh my goodness. Ein bisschen kleiner. Oh my goodness. Wo ist die Mama? Mama wollte nicht. Hatte Zwillinge gehabt, hat nur eins geholt. Ah, okay. Oh Gott, so süß. Terstop. Pause because of karena biri-biri. Itu ada tetangga Mas Wil bilang, lihat ada biri-biri. Itu kok biri-birinya bisa ngikuti itu yang punya gitu, padahal tanpa ini loh, tanpa tali gitu ya, tanpa dirantai gitu, biri-birinya ngikutin baby biri-biri. Jadi itu ibunya punya 2 anak tapi ibunya nggak suka dengan yang ini, jadi yang baby ini sama yang punya akhirnya ya kayak anaknya dikasih susu, diajak ke sana kemari dan biri-birinya ngikutin kemana-mana. Keren kan? Aku ikut gemes liatnya. Oh God. Aku lanjut lagi ya. Jadi jangan salah, kalau di Jerman itu orang nggak punya rumah ya nggak apa-apa gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya memang banyak juga yang memang karena tidak mampu membeli rumah, tapi mereka bukan berarti terus banyak yang gelandangan. Sekali lagi, negara menjaga orang-orang yang tinggal di Jerman sekalipun bukan warga negara sini ya. Kalau mereka punya anak, Jerman sangat bertanggung jawab terhadap yang namanya anak gitu. Anak itu adalah masa depan. Anak itulah adalah harta paling berharga bagi negara. Jadi benar-benar di sini itu kalau membantu nggak cuma sekedar kasih makan, tapi benar-benar bagaimana kelanjutan masa depan mereka. Itu kalau di Jerman ya. Jadi itulah mengapa orang Indonesia misalnya mau tinggal di Jerman mudah nggak mudah tinggal di Jerman. Mengapa? Ya karena itu tadi, nanti kalau udah tinggal di sini itu gimana nasibnya, bagaimana kelanjutan hidupnya, siapa yang akan tanggung. Dan tentu saja kan mau tidak mau nanti belakangan kan sangat merepotkan gitu. Jadi kalau orang Indonesia berpikir ke Eropa itu mudah misalnya ya, sebenarnya enggak juga gitu. Banyak cara, tetapi jangan salah, untuk bisa memiliki izin tinggal di Jerman tidak mudah. Aku aja orang yang menikah dengan laki-laki Jerman itu tidak serta-merta setelah nikah langsung di sini bisa tinggal di sini dapat izin tinggal. Enggak. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menikah dengan orang Jerman dan mau tinggal di sini harus memiliki ijazah, sertifikat bahasa Jerman minimal dasar lah gitu. Itu salah satunya. Ya. Misalnya cuma A1, ya nggak apa-apa. Dulu aku kebetulan waktu masih tugas di luar negeri ya, belum mengajukan pensiun dini, aku kursus selama waktu senggangku. Aku kursus bahasa Jerman. Nggak tahu ya, feeling aku mengatakan aku kursus aja deh. Ternyata betul, setelah dapat sertifikat A1, aku memutuskan resign, mengajukan pensiun dini dan pindah ke sini. Ternyata untuk syarat itu bagus ya. Ada juga sih yang menikah kemudian ternyata mau ke sini nggak bisa, jadi dia harus kursus dulu. Jadi LDR gitu, long distance relation, meskipun sudah official menikah. Nah begitu teman-teman, jadi jangan salah, orang di Jerman itu tidak semuanya kaya, karena faktanya juga banyak yang tidak punya rumah. Meskipun tidak berarti yang tidak punya rumah itu orang miskin, alasannya banyak. Oke. Nah aku nambahin dikit lah, ada juga orang di Jerman ini, jadi dia waktu masih muda gitu, suaminya masih hidup juga gitu, punya istilahnya punya perkebunan, punya apalah istilahnya ternak gitu, peternakan gitu, luas gitu, tanahnya kan berhektar-hektar loh di sini ya. Tapi ketika sudah tua gitu,
apa namanya, udah nggak ada pendapatan dan tidak kuat lagi mengerjakan semua sendiri, akhirnya ya lahannya dijual. Apalagi suaminya udah meninggal, nggak punya anak penerusnya gitu, ya biasanya dijual gitu, terus tinggal di apartemen gitu. Banyak juga sih yang kayak sampai di situ dulu cerita-ceritaku sambil kerja sambil ngobrol. Oke, thank you sudah watching, subscribe, like, comment. Aku mau lanjut kerja dulu ya, nggak enak selama sebulan. Udah lebih rapi, telah dipotong, selesai.